Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa iyyakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Cahaya Langit ataupun sahabat di channel Tubagus Abdullah Syafi'i, kita kembali dalam YouTube channel episode dakwah di tempat karomah aulia Allah. Berbicara masalah tentang kehidupan. Niscaya kehidupan ini ada kehidupan yang memang kehidupan yang hakiki dan kehidupan majazi. Kenapa saya katakan kehidupan hakiki dan kehidupan majazi? Kehidupan majazi ini adalah kehidupan dunia, majaz, perumpamaan. Kenapa dunia ini saya sebutkan kehidupan perumpamaan? Karena di sisi lain kehidupan perumpamaan ini ada kehidupan yang memang benar-benar hakiki. Jadi gak usahlah kita pungkiri, kehidupan hakiki adalah kehidupan yang memang benar-benar kita akan kembali menghadap kepada Allah. Kenapa demikian? Karena setelah yang namanya kematian, yang namanya jasad ditinggalkan ruh, maka jasad itu tidak akan berfungsi. Dan pada saat ruh sudah keluar dari jasad, maka kehidupan yang majazi itu akan kembali menyatakannya untuk kembali ke kehidupan hakiki. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa saya katakan dari yang tidak ada menjadi ada? Dan dari yang ada menjadi kembali tidak ada dan kembali menjadi ada. Awal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pada saat ruh itu masih di alam ruh dan jasad masih ada di dalam kandungan ibu kita. Pada saat di usia 4 bulan, ruh itu dimasukkan oleh Allah dan diperintahkan kepada malaikat Jibril bahwasanya usia kandungan 4 bulan di dalam kandungan ibu kita ini akan terjadi perubahan, yang tidak ada jasad menjadi ada jasad, dan jasad yang tidak ada ruh menjadi ada ruh, dan si jasad itu berkembang dalam ruh, dalam kandungan ibu kita. Dan pada saat di usia memasuki ruh jasad 8 bulan ataupun 9 bulan, sebelum bayi yang ada di dalam kandungan ibu kita keluar untuk melihat singgasana dunia, sang bayi pun dibaiat oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah. Kalau sang bayi itu telah dipertanyakan oleh Allah dengan berbagai pertanyaan memang rahasia, yang memang semuanya akan kembali ke dalam diri manusia itu tersendiri, maka kalau memang bayi itu kembali melihat alam dunia dan dia tumbuh menjadi besar, di situ akan kita lihat apakah dia akan kembali menghadap Allah, apakah nanti pada saat dia kembali menghadap Allah setelah kontrak usianya sudah selesai. Wallahu alam, kita tidak tahu. Kenapa saya katakan kehidupan majazi ini pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dan setelah kehidupan majazi, manusia akan kembali menghadapi kehidupan yang hakiki, di mana pertanggungjawaban setelah hidup di alam dunia, dan dia akan kembali
Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang dia rasakan. Jadi sahabat, pada saat kita hidup dan hidup itu untuk kita gunakan sebaik-baiknya, dan untuk apa kita gunakan hidup kita kalaulah kita tidak mencari bekal untuk pulang ke akhirat. Kampung halaman kita adalah akhirat, di mana kita dilahirkan ke alam dunia oleh ibu kita. Disitulah kita akan mengalami satu buah cobaan, kita akan mengalami satu buah kesenangan ataupun sukacita, dan kita akan mengalami yang namanya duka cita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, dan memang hanya Allah yang tahu. Dan ini semua sudah menjadikan bukti bahwasanya pertanyaan bayi yang ada di dalam rahim ibunya pada saat dia dilahirkan, dia dilahirkan dengan menangis. Kita pada saat masih bayi, begitu dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan menangis. Artinya menangis di sini antara siap dan tidak siap untuk menanggung apa nanti pada saat kita melaksanakan kehidupan ini. Apakah titah Allah itu akan kita laksanakan ataupun titah Allah itu tidak akan kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Kenapa? Pada saat titah Allah itu kita laksanakan, kita mempelajari apa yang kita pelajari, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, ibadah, salat dan lain sebagainya, itu merupakan titah Allah. Puasa dan sebagainya itu merupakan titah Allah. Kenapa demikian? Karena kita sudah berani konsekuensi pada saat kita ditanya oleh Allah, apakah kau siap pada saat lahir di alam dunia? Kau harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan pada saat itu kita pun menjawab, insya Allah siap. Setelah itu kita tidak tahu. Inilah perjalanan yang memang kita rasakan. Para alim ulama pun tidak tahu bahwa dia ingin menjadi ulama. Pengusaha pun tidak tahu bahwa nanti dia akan menjadi seorang pengusaha. Orang gembel pun tidak tahu bahwa nanti dia menjadi seorang gembel. Ini semua sudah rangka, sudah semua siklus kehidupan yang memang akan kita lalui. Dan pada saat kita akan kembali kepada Allah. Maka daripada itu, di tempat alam yang terbuka ini, kita bisa merenungkan. Dan kita bisa menangis sejadi-jadinya. Alam yang Allah ciptakan ini adalah tempat kita menimba ilmu, tempat kita mencari ilmu. Bagaimana kokohnya batu, bagaimana kokohnya pohon. Kalaupun manusia hidup seperti batu dan pohon, kokohnya kekuatannya seperti batu dan pohon, insya Allah tidak akan tergoyahkan. Apapun kalimat yang diucapkannya tidak akan berubah pikiran. Tapi terkadang manusia tidak seperti kokohnya batu dan pohon. Terutama kita lihat pohon rotan. Walaupun dia ditarik melentur ke kanan ke kiri, tapi dia kokoh, tidak akan pernah berubah. Walaupun dipotong rotan tersebut, dibengkokkan, tetap dia kokoh kembali lurus. Itulah yang namanya pohon yang lurus seperti rotan. Dan batu walaupun kita hancurkan, dia tetap menjadi batu. Kuatnya seorang batu. Untuk apa batu diciptakan oleh Allah? Yaitu untuk kita lihat bagaimana batu yang ada di sebelah saya, pohon yang ada di sebelah saya, menjadikan bukti nyata bahwasanya kekuatan batu ini lebih besar. Inilah makhluk yang Allah ciptakan. Masya Allah. Maka daripada itu, kita sendiri harus mempunyai pemikiran-pemikiran seperti ini. Apapun yang diciptakan oleh Allah, apapun yang kita laksanakan,
haruslah berpikir bahwasanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada al huma fa'alaihi bil ilmi. Sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita buat haruslah dengan ilmunya. Kalau kita ingin mengharapkan dunia, maka harus dengan ilmunya. Kalaupun kita ingin mengharapkan akhirat, kita juga harus tahu dengan ilmunya. Tetapi bagi kita mengharapkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, haruslah dengan ilmunya. Tapi jangan sampai ilmu yang kita punya kita jadikan sandaran untuk merusak tatanan-tatanan yang ada di kehidupan ini. Maaf, seperti pada saat kita lahir dalam keadaan bodoh, bisanya menangis. Tapi pada saat ibu kita memberikan pendidikan pertama, apa yang sang ibu ucapkan? Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendidikan pertama oleh sang ibu bukannya pok ipok ame ame, tapi apa? Allah, Allah. Yuna bacakan kalimat Allah, Allahu Rabbi, Allah, Allahu Rabbi. Tapi aneh zaman sekarang, pada saat anak baru dilahirkan dan pada saat anak itu berinjak 3 bulan 4 bulan, dia ciptakan, dia iringin lagu-lagu. Tapi dia tidak mengenalkan anak itu dengan kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kesalahan-kesalahan kita selaku orang tua. Maka daripada itu, kita selaku orang tua berikan pendidikan anak-anak kita biar menjadi orang-orang hebat. Mencari ukuran dunia harus dengan ilmunya, mencari ukuran akhirat harus dengan ilmunya, dan mencari untuk kebutuhan dunia dan akhirat haruslah dengan ilmunya. Kenapa demikian? Kenapa? Pandangan-pandangan kita bahwasanya kita akan kembali menghadap kepada Allah haruslah dengan ilmunya. Pada saat kita kembali kepada Allah, Pak, insya Allah, maka yang namanya alam, yang namanya batu, ini diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah ilmu. Ilmu ini untuk siapa? Untuk kita. Bagaimana batu itu kokoh? Haruslah badan kita kokoh seperti batu. Bagaimana batu itu kuat? Haruslah kita juga kuat seperti batu. Kuat pemikiran, kokoh dalam berpendapat, tidak goyah dalam menentukan sesuatu hal. Insya Allah mudah-mudahan. Yang terutama bagi kita adalah seorang pemimpin umat haruslah berlandaskan dengan ilmu. Al ilmu bila amal kasajar bila amal. Ilmu tanpa satu pengamalan, Pak, seperti pohon kedondong yang tidak berbuah. Maukah kita mempunyai ilmu dunia, mempunyai ilmu akhirat, tapi tidak kita amalkan? Seperti pohon kedondong yang tidak berbuah. Maka daripada itu, di tempat alam yang terbuka ini, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah senantiasa berpikir, subhanallah, ini ciptaan Allah yang sangat hebat. Ini ciptaan Masya Allah. Nah, di balik ini semua juga ada makhluk-makhluk yang memang mendengarkan, makhluk-makhluk Allah yang mendengarkan. Kenapa saya katakan ada makhluk-makhluk yang mendengarkan? Ada bangsa jin, ada bangsa iblis, ada bangsa lelembut dan lain sebagainya. Kalaupun kita kokoh insya Allah. Dan dulunya seorang para alim ulama juga selalu memperoleh ilmu dengan cara bersepi. Kenapa saya katakan para alim ulama juga dulu mencari ilmunya selalu menyepi? Kenapa? Mereka ingin ilmu ini menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang sempurna, ilmu yang kuat, insya Allah mudah-mudahan. Dan kita juga selaku umat Rasulullah yang sekarang di akhir zaman dijadikan umat-umat yang kokoh, jadikan umat yang kuat, umat yang selalu berpikir kritis, umat yang selalu berpikir kepada umat yang lain.
Pada saat umat Rasulullah yang lain dalam keadaan tertindas, kita pun harus ikut menyuarakan umat yang tertindas. Jangan sampai kita melawan umat. Naudzubillah summa naudzubillah. Apabila seorang umat Rasulullah berhadapan dengan umat Rasulullah, maka daripada itu jangan sampai. Yuk kita jadikan umat Rasulullah adalah sahabat kita. Kita pun umat Rasulullah, mereka pun umat Rasulullah. Jadikan mereka adalah sahabat kita. Ukhuwah Islamiyah, akhul muslim. Insyaallah, mudah-mudahan. Sahabat channel Tuh Bagus Abdullah Syafi, coba renungkan dalam-dalam. Kita pikirkan dalam-dalam apa yang kita inginkan. Insyaallah, mudah-mudahan ini menjadi satu buah tonggak bahwasanya ilmu yang kita punyai adalah untuk umat. Kita selaku makhluknya Allah, hambanya Allah, haruslah mempunyai ilmu untuk hambanya Allah. Kita selaku umat Rasulullah, haruslah ilmu kita adalah untuk umat Rasulullah. Umat Rasulullah yang tertindas, maka kita pun harus membela umat Rasulullah. Jangan ini umat Rasulullah menghancurkan umat Rasulullah yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka daripada itu, saya mengajak kepada kalian semua, yuk kita selalu bersedekah, kita selalu mengamalkan ilmu kita selalu menjadi anak yang saleh, di mana pada saat kita kembali menghadap kepada Allah, kita mempunyai amalan-amalan bahwasanya seorang anak yang Adam yang meninggal terputus amal kebajikannya kecuali 3: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan seorang anak yang soleh. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh. Saya berpesan, yang melahirkan kita adalah ibu kita, yang mendidik kita adalah ibu kita, yang mencari sandang pangan adalah ibu kita, dan ayah kita mati-matian mencari sesuatu untuk siapa? Untuk kita. Jangan sampai mereka dilewatkan. Jangan sampai mereka dibuang begitu saja. Kita selaku anak yang dititipkan sedikit derajat oleh Allah, jangan sampai membuang ibu kita. Sebab dari mereka lah kita bisa belajar. Dari sang ibu, dari sang ayah lah kita bisa belajar. Mengenyam ilmu pertama kita adalah apa? Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Dikenalkan. Nah, ini adalah apa? Sendok. Sendok ini yang menciptakan siapa? Yang membuat manusia, tapi bahannya dari siapa? Dari Allah. Pendidikan pertama yang diberikan oleh orang tua, oleh ibu, oleh bapak kita. Baru setelah besar kita dididik oleh guru-guru kita. Orang tua kedua adalah guru-guru kita. Jangan kita lupakan guru-guru kita. Sahabat, jangan kita lupakan guru-guru kita. Para kiai, para ustadz, bahkan guru-guru kita di sekolah pun jangan kita lupakan. Doakan mereka. Kalau kita ingat siapa guru-guru kita, catat oleh kita. Doakan agar mereka juga diberikan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Maka daripada itu, ukuran ilmu dunia juga kalau dimanfaatkan menjadi ukuran ilmu akhirat. Walaupun kita nanti pulang menghadap kepada Allah, tidak dipertanyakan yang namanya bahasa Indonesia, biologi ataupun fisika, tapi setidaknya bermanfaat untuk kita semua, yang akhirnya bermanfaat untuk umat-umat Islam lainnya. Kita bisa membaca karena guru kita bisa membaca Al-Quran karena guru-guru kita
kita bisa berpikir alam ini sebagaimana guru-guru kita, insya Allah maka pendidikan itu adalah awal tonggaknya dari ibu kita, bahkan orang tua kita kedua adalah guru-guru kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pikirkan sekarang ini dapatlah bermanfaat untuk kita semua. Sahabat, mari kita berzikir sejenak untuk diri kita, dan pada saat kontrak usia kita sudah selesai, kita selalu diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat Cahaya Langit ataupun sahabat di channel Tubagus Abdullah Syafi'i, sebelum saya undur diri, sekiranya Allah memberikan pintu hati untuk kalian semua, doakan. Insya Allah saya mempunyai keinginan untuk mendirikan satu buah majelis zikir, majelis ilmu yang insya Allah akan dinamakan Majelis Ilmu Ar-Rajak Biwasilatil Falah. Ar-Rajak Biwasilatil Falah. Pak, insya Allah mudah-mudahan majelis taklim ini akan bermanfaat untuk kita semua. Mohon kiranya bantuan sedekahnya, subscribe di channel saya di Cahaya Langit ataupun di channel Tubagus Abdullah Syafi'i. Insya Allah mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang telah saya torehkan, dan insya Allah mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah akan dijadikan umat yang khusyuk, umat yang selalu taat kepada Allah dan takwa kepada Allah juga Rasulullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin di akhir pertemuan kita, marilah kita mengangkatkan sedikit doa. Insya Allah doa ini bermanfaat untuk kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzu bika ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma barik lana minad du'a wa qabul lana minad du'a wa bihajatina minad du'a ya Allah. As'aluka lana ya Allah bihadil maqasid ya Allah wa hasil lana ya Allah bihadil maqasid ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.